pertama yaitu untuk beban ledakan, yang kedua adalah proyek dengan energi mega persada di Riau gitu. Nah, harapannya untuk tahun ini ada lebih banyak skema, yaitu untuk Pertamina di Lampung, kemudian energi mega persada mungkin di Aceh, kemudian ada untuk beban lalu lintas ya, beban lalu lintas Pasternak nanti bersama Geomarindex. Harapannya seperti itu. Nah, bagaimana sih prosesnya, ngapain aja sih gitu ke daerah ini ya, secara sederhana memang kita akan melihat pemaparan oleh Dava. Oke, waktu dan tempat silakan Dava, mari. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dava dari Prinsipal 2019. Jadi hari ini saya akan memaparkan sedikit sharing tentang bagaimana untuk Dareka dan ngapain aja sih di Dareka kemarin gitu. Oke, jadi Dareka yang saya dan kakak-kakak angkatan 18 lakukan itu berjudul Research Science and Technology of Blasting, yang dimana itu ini penelitian sains dan juga teknologi dari beban ledakan gitu. Nah, jadi yang belum tahu Dareka itu apa, jadi Dareka itu salah satu program Kampus Merdeka yang dimana memiliki tujuan sebagai media kolaborasi antar dunia industri dengan perguruan tinggi, yang nantinya menghasilkan perkembangan ilmu dan teknologi untuk kebutuhan dunia industri itu sendiri gitu. Kan kita tahu juga nih, Kampus Merdeka itu nggak cuma ada namanya ISMA, terus magang Merdeka, studi independen, jadi juga ada namanya Dareka kayak gitu. Dareka ini tadi sebutin juga tujuannya sebagai media kolaborasi antara dunia industri atau mitra dengan perguruan tinggi itu sendiri kayak gitu. Yang tujuannya itu untuk menghasilkan perkembangan ilmu dan teknologi untuk kebutuhan dunia industri atau masyarakat. Itu kurang lebih untuk Dareka itu apa. Next-nya itu jadi Research Science on Technology of Blasting, itu proyek Dareka yang dilakukan oleh Teknik Yunus Bakri bersama juga dengan Sistem Informatika Yunus Bakri. Proyek ini menghasilkan output atau luaran yang berguna bagi dunia industri, dunia pendidikan, dan juga masyarakat. Antara lain itu ada mobile application based loading, terus juga ada sedikit modul pembelajaran untuk based loading itu sendiri, terus ada prototipe pembelajaran untuk based loading, dan bersama magang kepada mitra. Nah, di Research Science and Technology of Blasting ini kita menghasilkan kurang lebih luarannya seperti ini gitu, dan nanti juga ada juga luaran kayak transfer credit yang tadi Pak Isan tadi sebutin, itu istilahnya mengconvert SKS kita gitu. Jadi penilaian beberapa mata kuliah atau beberapa SKS itu nanti diambil dari penilaian bagaimana kita melakukan proyek ini gitu, proyek di Dareka ini kayak gitu kurang lebihnya untuk proyek Research Science and Technology of Blasting itu sendiri. Nah, pertama itu ada mobile application based loading. Jadi aplikasi berbasis mobile ini untuk beban akibat ledakan ini diperuntukkan kepada masyarakat dan juga industri untuk mendukung keselamatan penghuni bangunan fasilitas umum gitu. Nah, jadi kita di Teknik Sipil bekerjasama dengan sistem informatika juga itu membuat satu aplikasi yang dimana fungsinya ini untuk mendukung keselamatan penghuni bangunan fasilitas umum. Jadi di aplikasi itu juga kita bisa kalau sebagai perencana kita bisa konsultasi mengenai perancangan dari plat kita untuk keselamatan penghuni bangunan. Dalam case ini bebannya itu beban ledakan atau beban impact load, yang sebutin juga itu bebannya itu beban secara tiba-tiba gitu. Jadi impact load seperti itu. Terus juga di aplikasi ini juga kita bisa mengetahui
Kalau seandainya jenis ledakannya itu berapa TNT dan juga jarak ledakan itu berapa sih gitu, radiusnya berapa sih, jarak aman daripada suatu bangunan itu bagaimana sih, kayak gitu. Jadi di sini juga udah di istilahnya tuh ada research, apa yang kita research dituangkan dalam aplikasi ini. Jadi di aplikasi ini juga yang tadi saya sebutin juga, kita tahu tuh radius berapa sih ledakan ini, sampai radius berapa untuk jarak amannya, untuk kita safety factor-nya kayak gitu, untuk selamatannya gimana kayak gitu. Jadi di mobile application ini manfaatnya itu sangat banyak, dan juga apalagi untuk masyarakat awam atau non masyarakat yang nggak tahu banyak mengenai dunia dunia konstruksi kayak gitu. Jadi mungkin ini juga bisa digunakan untuk masyarakat umum untuk mengetahui seberapa aman sih gedungnya kalau seandainya terjadi ledakan, dengan jenis ledakan tertentu yang udah kita research sebelumnya dalam project Dareka ini, kayak gitu, untuk mobile application blast loading itu. Nah, selanjutnya itu juga ada namanya modul pembelajaran blast loading. Kayak di modul ini tuh isinya itu dari hal-hal dasar mengenai blast loading. Dari mulai gerak harmonik, terus gerakan harmonik itu gerak yang dimana tidak, bentuknya itu nggak bergelombang, tapi lebih ke kayak getaran gitu. Gerak harmonik itu gerak yang bentuknya itu gelombang dan geraknya itu menentu, punya amplitudo dan punya periode yang menentu. Tapi gerakan harmonik itu kurang lebih itu sama kayak gerak di mana gerak ledakan itu sendiri. Jadi nggak harmonik, nggak beraturan. Bisa dibilang itu geraknya itu sembarang kayak gitu. Dan grafiknya itu jadinya kayak naik turunnya itu sembarang, nggak punya amplitude yang pasti atau amplitude yang tetap. Lalu juga ada mengenai perancangan strukturnya dengan aplikasi dari SAP 2000, terus juga ada perancangan untuk frame loading-nya, di mana itu frame loading itu untuk sebagai alat uji untuk kita mengetahui beban ledak dengan menggunakan hydraulic jam. Jadi hydraulic jam ini kita asumsikan itu sebagai beban ledaknya, kayak gitu. Dan juga untuk ada pelaksanaan pembuatan part ujinya, kayak pembuatan betonnya, terus juga part ujian nanti, terus beton bertulang, lalu dilanjutkan dengan modul mengenai blast loading atau perhitungannya perilaku dari part itu gimana terhadap blast loading-nya, terus juga jarak daripada ledakan itu gimana, terus pengaruh ke lingkungannya itu gimana. Dan di situ juga kita istilahnya kita uji coba gitu. Dari apa namanya, kalau di lab itu ada namanya kayak akuarium, gimana itu buat praktikum hidrolika. Jadi di situ tuh kita uji juga tuh mengenai ledakan. Jadi kita asumsikan ledakannya ini pakai petasan. Jadi kita tahu tuh dari sensor thermal yang kita pasang di sepanjang jalurnya itu, kita tahu nih pengaruh ledakannya itu gimana, sejauh berapa sih, dan periodenya berapa sih, misalnya 0,02 detik atau berapa detik gitu. Kan gerakan ledak itu gerakan yang time atau waktu ledakan itu ledakan yang cepat gitu ya. Nah, mungkin kayak 1 detik, mungkin kurang dari 1 detik gitu. Jadi ya kayak gitu untuk ledakan, dan itu juga uji coba juga di chamber atau kayak ruang mika yang untuk itu kita juga pakai tepung, istilahnya tepung, untuk kita tahu radiusnya seberapa luaskah radiusnya gitu. Dan itu juga beberapa kali uji coba untuk beban ledakan berbeda-beda, dari petasan jenisnya yang A, jenis B, jenis C, juga kita tambahin misalnya petasannya yang 2, 3, 4, 5 dan sebagainya kayak gitu, untuk hasil daripada perilaku ledakannya. Juga kita ada uji coba mengenai waktu langsung gitu. Jadi kan kita udah buat namanya frame loading tuh, yang besi modelnya kayak
kayak rangka baja yang kalian kalau misalnya lihat di lab itu di bagian luar lab dan di belakang lab. Nah, di situ tuh nanti ada platnya. Nah, nanti platnya itu bakal taruh tengah. Nah, nanti ada hydraulic jam, di mana hydraulic jam ini fungsinya itu sebagai asumsi beban ledak gitu. Jadi kita asumsikan ini tuh beban ledak gitu. Dan untuk per berapa milisecond kayak gitu. Untuk uji coba daripada modul-modul yang kita buat ini. Nah, selanjutnya itu ada juga tuh prototipe pembelajaran blast loading. Nah, ini yang namanya frame load yang dibuat ini gitu. Jadi prototipe ini didapatkan seperti kayak aplikasi AutoCAD dan SAP 2000 serta prototipe fisik seperti rangka struktur baja atau frame load ini nih yang ada di gambar ini, dan juga desain AutoCAD-nya yang di atas. Dan juga ada prototipe gedung 2 tingkat dan 3 tingkat untuk gerak harmonik dan non harmonik gitu. Dan kalau kalian di lab itu ada yang dari papan kayu dan juga ada untuk gedung 2 tingkat atau 2 sekat, dan juga ada 3 sekat, dan juga ada penggaris. Fungsinya penggaris itu sebenarnya untuk kita tahu gerak harmonik dan non harmonik, dan juga pengaruh dari mode gitu, first mode, second mode gitu, untuk pengaruh tinggi bangunan terhadap first mode, terhadap second mode kayak gitu. Ini untuk prototipe-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada kerjasama magang dengan mitra. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berkesempatan untuk join dalam PDRK ini ada saya sendiri, Dava, dan juga ada Kak Vida, Kak Dewi, Kak Esa, dan juga ada Bang Ade dari Rank Sipil 18 itu. Kita berkesempatan untuk magang konsultasi dengan para ahli di bidangnya di PT Wiratman dan juga PT Wiratman Coda Indonesia. Nah, di mana di sana akan dilakukan sharing session dan juga diskusi mengenai proyek DRK ini. Jadi mereka para ahli di sana juga membantu kita dalam mengerjakan proyek-proyek ini. Mereka ngasih insight ke kita, mereka memberikan suggestion ke kita, terus juga mereka mau tahu juga target kita tuh untuk pengerjaan masing-masing kita tuh apa sih gitu. Dan juga apa yang kita mau capai gitu untuk proyek ini. Dan juga mereka membantu untuk mewujudkan itu output itu. Jadi mereka bantu kita dalam perhitungan, pendesainan, dan juga mengasih saran atau masukan mengenai proyek ini kayak gitu. Untuk bersama magang dengan mitra. Jadi yang belum tahu tuh PT Wiratman Indonesia itu adanya di Kupang itu. Dari sana magang kurang lebih selama sekitar 2-3 bulan. Sana juga kita berdiskusi mengerjakan proyek-proyek yang kita buat ini dari DRK, dan juga kita melakukan FGD atau focus group discussion mengenai proyek ini, dan juga mengenai materi-materi yang dimana menyangkut dengan proyek ini. Kayak modelannya dulu itu kalau di saya itu ada namanya struktur baja 1. Nah, di situ tuh kita juga ingin tahu tuh modelnya guest lecture untuk struktur baja 1. Di situ tuh kita diajarin dalam dunia industri itu baja satu itu gimana, fungsinya gimana, dan juga struktur baja itu gimana, sambungan dan sebagainya macamnya kayak gitu. Kita dikenalin lah untuk dunia industri, untuk perbajaan ini gitu, dan sebagainya gitu. Itu untuk disama dengan mitranya itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada dokumentasi yang kegiatannya. Nah, yang pertama itu ada pengujian ledak menggunakan petasan. Nah, di sini nih di akuarium atau hidrolik ini, apa namanya, akuarium hidrolik ini ditaruh di paling ujungnya itu ada ledakan atau petasan-petasannya. Nah, di sepanjang akuarium ini tuh kita tempel-tempel dan sensor Arduino atau sensor dari getarannya. Terus di sini ada semacam kamera. Di sini kamera ini sensor thermal ya. Gitu. Jadi di sini tuh
kita tahu gerak dari itu dari panasnya, dari termalnya, dari suhunya. Gitu. Nah di sini itu ada nanti datanya bakal kebaca di sini di komputer ini dari Arduino ini atau sensor ini dan juga dari sensor thermal ini. Jadi semua kebaca di dalam data ini. Gitu. Dan juga kita tetap menggunakan safety first gitu. Kita menggunakan helm proyek, terus juga kita menggunakan rompi pengaman gitu. Terus selanjutnya ada juga untuk ini pengujian kuat tekan beton. Jadi sebelum ini tuh ada ini nih pembuatan sampel beton. Jadi kita buat beberapa beton untuk mengetahui kuat beton itu sendiri gitu. Nah kita buat beberapa mold beton dari beton-beton yang kita mix and match gitu untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan juga untuk beton yang kita gunakan untuk plat nantinya gitu. Nah di sini juga ada ini ada magang di Wiratma itu kita dikasih ruangan untuk kita mengerjakan proyek-proyek kita secara dokumentasinya kayak kemudian kita buat modul-modulnya, terus juga kita berdiskusi tentang proyek-proyeknya itu di sini gitu. Nah di sini juga kita lagi berdiskusi dengan para ahlinya di sendiri. Kita dibimbing dan dikasih saran dan masukan untuk proyek-proyek. Itu ada ahli di bidang struktur, ahli di bidang biotekniknya, gitu. Nah selanjutnya ada juga ini pengujian alat Arduino. Jadi ini alat Arduino atau alat sensor getaran. Nah dari ini masih contoh doang sebenarnya. Jadi ini contohnya ini kayak pelat besi gitu. Nah di ujungnya itu bakal ada Arduino-nya. Nah kalau kita getarin si besinya, nanti Arduino itu bakal membaca grafik atau istilahnya gerakan non harmonik daripada si besi ini. Jadi nanti bakal keluar grafik non harmoniknya gitu. Sini lalu, nah ini hasil dari desain yang sebelumnya itu ada prototype dari frame loadingnya kurang lebih kayak ini. Ini lagi pengujiannya. Nah ini untuk gambar selanjutnya, dokumen selanjutnya. Nah ini ada plat ujinya. Jadi habis kita nentuin kita dapat jenis-jenis beton dan juga kuat betonnya berapa, kita baru membuat plat ujinya. Plat ujinya ini dari hasil kita uji coba dari uji betonnya sebelumnya gitu. Nah dari sini baru kita dapat kuat beton yang kita mau atau kita asumsikan. Dapat pantai ini itu diujikan dengan menggunakan hydraulic jam dengan asumsi ban ledakan. Nah di sini nanti tuh bakal taruh hydraulic jam di tengah-tengah sini sebenarnya. Nanti tuh bakal ditaruh secara vertikal. Nah, tentu ini kayak gini. Untuk platnya bakal di sini. Nah di sini tuh ada hydraulic jamnya yang bakal maju mundur untuk asumsi ban ledakannya gitu. Nah ini simulasi daripada model ledakan. Jadi di sini yang chamber yang modelnya itu ada kotak box di sini. Kalau kalian tahu di lab itu ada banyak kotak box dari akrilik ya. Itu. Nah di sini tuh kita pasang tengah-tengah. Nah dari ini nih ada sensor thermal, nanti hasilnya tuh kayak gini. Jadi ini tuh mengukur dari suhu dari ledakannya itu sendiri. Kayak gini jadi hasilnya. Jadi kayak ledakannya itu punya simulasi ledakan kayak gini.
Nah, ini untuk framework desainnya, ini menggunakan AutoCAD, 3D AutoCAD gitu. Nah, kurang lebih tuh kayak gini tadi untuk platnya. Ini untuk platnya, ini frame load-nya, ini ada legionnya gitu. Untuk framework desainnya. Nah, kalau dari saya kurang lebih seperti itu sih. Mungkin boleh dikembalikan kepada Pak Isan. Ya, baik, terima kasih. Dava, mungkin ada rekan-rekan yang ingin ditanyakan seputar Sense Project-nya sendiri atau seputar kedai reka. Jadi apa sih kedai reka gitu? Karena kedai reka yang baru ini saya juga buka akhirnya banyak ya, sampai 20-an orang ya. Mungkin juga ya dengar-dengar, wah ini pengen dapat duitnya aja nih gitu kan, oportunis semua nih mahasiswa nih gitu kan. Nah, pengen senangnya aja gitu, datang dapat duit selesai gitu kan. Nah, apakah sekedar begitu saja atau bagaimana? Silakan rekan-rekan pada yang ditanyakan. Mungkin rekan-rekan ya, kalau Dava mungkin, wah Pak duitnya nggak sebanding deh dengan cacian Bapak gitu. Ya, wah saya dicaci maki nih, disuruh-suruh nih, nggak sebanding banget duitnya gitu sebenarnya. Kira-kira ya kita untuk bisa melangkah lebih jauh ya ke depannya. Jadi jangan sampai rekan-rekan berpikir yang mudahnya saja, enaknya saja, tetapi memang ada sebuah proses di dalamnya ya, yang tentu tidak semua menjadi menyenangkan gitu. Oke, mungkin sebagian orang. Mungkin silakan ada yang tanyakan, rekan-rekan. Lalu atau Sense Project-nya sendiri. Baik, ada atau Dava mungkin bisa testimoni apa ininya pendapatnya mengenai kegiatan ini sebetulnya ya secara jujur dan ya untuk kita sendiri itu sebenarnya ya sebanding apa yang diusahakan dan apa yang dihasilkan gitu kan. Jadi untuk sebenarnya tugas saya untuk di project ini tuh nggak banyak sebenarnya juga sebenarnya. Mungkin dalam hal peralatan juga, terus modul dan sebagainya gitu. Dan juga kita ada beberapa kali magang dan juga dapet kayak pengalaman-pengalaman yang baru gitu kan dari dunia magang, dunia perkantoran gitu, terus juga dapat apa ya koneksi-koneksi baru gitu dari magang itu sendiri dan juga dari project ini juga kita dapat ilmu-ilmu baru gitu kan. Di tahun kemarin kan saya tuh belum ngambil namanya dinamika struktur gitu, dimana sebenarnya proyek ini tuh lebih ke dinamika struktur gitu. Nah, jadi untuk sekarang dinamika sekarang yang saya dapat tuh, jadi saya udah dapat kayak istilahnya gambaran gitu loh. Apa sih dinamika struktur ini untuk apa sih ke depannya dan sebagainya. Dari itu tuh kita tuh udah dapat gambaran sebelum kita ngambil mata kuliah itu kita dapat gambaran tuh kayak gitu. Kalau pribadi saya sendiri kayak gitu. Dan juga yang terpenting itu dari project ini tuh ada pengalamannya sama ya betul pengalamannya, koneksinya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak nge-expect juga bakal dapat fee atau dapat apa namanya honor gitu kan. Tapi ya yang expect itu paling yang transfer rate-nya aja gitu kan. Nah di sini juga dinilai juga untuk nge-convert dari apa namanya convert dari mata kuliah yang
di semester itu. Jadi kayak penggantinya kayak gitu. Dan jadi ada yang nanya Pak nih Pak, ada nih Zulfur kan nanya, menurut Dava tips dan triknya serta masukan untuk yang berminat join ke Dareka ke depannya bagaimana? Untuk tips and triknya sebenarnya nggak ada yang spesial gitu kan. Pasti sama aja kayak harus kayak benar-benar niat gitu. Dan di sini tujuannya kalau bisa tujuannya itu dirubah, pola pikirnya diubah, jangan pola pikirnya itu nyari uang atau nyari duit, tapi nyari pengalaman dan juga nyari ilmu gitu. Dan juga kan di sini kita bisa belajar hal baru gitu, yang dimana mungkin kita nggak terlalu dalamin di perkuliahan. Contohnya kayak beban ledakan gitu kan. Beban ledakan itu mungkin dinamika struktur itu sendiri nggak menjurus banget ke ledakan gitu, mungkin cuma ke beban impact load atau beban-beban yang dimana non harmonik dan harmonik aja gitu. Jadi kita untuk case-nya sendiri itu belum tahu nih, case ini untuk apa sih, beban ini tuh untuk apa sih gitu, mungkin itu belum tahu. Jadi kalau sekarang nih ditanya beban impact load tuh, kegambar, beban impact load itu beban yang bisa didapat dari beban ledakan. Beban harmonik itu dapat dari beban kayak gini gitu. Jadi daripada Klereka ini tuh dapat juga tuh pengalaman-pengalaman baru, ilmu-ilmu baru kayak gitu. Tips and tricks-nya ya digiatin aja gitu, dan pola pikirnya tuh diubah, jangan intinya tuh nyari duit tapi nyari pengalaman dan juga nyari ilmu kayak gitu sih dari saya. Oke, ya seperti itu ya. Mungkin rekan-rekan ya. Jadi memang rekan-rekan dicemplungin ya, diterjunin langsung, entah berantah, nggak tahu mau gimana gitu. Pokoknya diperintah-perintah aja gitu. Nah, itu yang terjadi oleh mahasiswa yang mengikuti Kedaireka, baik yang di Blasting maupun yang ke Riau ya. Bahkan Devina yang ke Riau disuruh megang GPS, nggak tahu cara ngidupin GPS, suruh ngukur GPS gitu. Saya bilang udah pencet-pencet aja gitu, nggak tahu apa yang dipencet, padahal seperti itu. Nah, tapi akhirnya bisa juga seperti itu. Dan memang hal-hal tersebut tidak pernah diajarkan ya di perkuliahan, dan tidak harus untuk rekan-rekan bisa menguasainya, tetapi rekan-rekan mempunyai pengalaman dalam melakukannya gitu. Jadi bayangkan sebuah project research, rekan-rekan yang nggak tahu apa-apa disuruh-suruh aja, kemudian kita berjalan bersama-sama. Nah, seperti itu kurang lebih yang ada di Kedaireka. Bahkan yang untuk yang kasus yang Riau ya, di Riau jauh lebih tidak membumi kepada yang ada di perkuliahan. Tapi kita tetap bimbing ya, baik Devina maupun satu lagi 18 Bang Abai ya. Abai ya, maupun Abai ya, langsung di situ buatnya gitu, nggak ada persiapan, nggak ada apa, cuma bawa diri aja gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang di Blasting, di sini ada Dava, kemudian ada Vida, ada Debbie, ada Esa, ya, kurang lebih. Oke, mungkin ada yang ingin tanyakan lagi rekan-rekan? Ada? Di sini ada angkatan 2021. Oke, ada yang tanya, Marika. Ika ada nanya? Itu udah apa? Di chat. Ya Pak. Jadi ada yang nanya, Ika nanya, jadi cara Dava bagi waktu sama kuliah gimana Dav? Oke. Jadi untuk tahun kemarin saya ikut itu kan ada beberapa di convert gitu, ada beberapa yang mata kuliah diambil nilainya daripada si Dereka ini. Jadi fokus kuliahnya itu lebih ke
fokus di mana mata kuliah yang nggak ditransfer gitu kreditnya. Jadi mungkin di situ. Terus juga pembagian waktunya itu pintar-pintar kita untuk manage waktu aja. Jadi ada dulu tuh mulanya ada kayak chart gitu kan, chart di mana yang lebih penting dan mendadak gitu, di mana ada yang penting tapi nggak mendadak, dan juga ada nggak penting tapi mendadak, dan juga ada nggak penting jadi juga nggak mendadak. Nah di situ tuh kita beda-bedain untuk manajemen waktu kita gitu. Dan untuk fokus kuliahnya itu ya tadi juga sebutin fokus kuliah itu lebih fokus ke mata kuliah yang nggak di-convert gitu. Walaupun gitu, tapi mata kuliah yang di-convert pun tetap perhatiin gitu. Gitu. Mungkin kurang maksimal, tapi sebisa mungkin diperhatiin dan juga kita terapin di Kidereka ini. Kayak gitu. Kurang lebih jawabannya, Kak. Oke, terima kasih, Dava. Ya memang kalau sebetulnya Kedareka ini menyemplungkan rekan-rekan yang mengikutinya ke dalam sebuah real project, atau dengan kata lain, misalnya seperti saya berhak nih, Dava ke kampus sekarang juga gitu. Saya berhak seperti itu. Nah, tetapi si mahasiswa juga berhak nih, oh Pak, saya ada kuliah, udah selesai gitu. Jadi apa? Jadi benar-benar fair ketika rekan-rekan mempunyai sebuah halangan, rekan-rekan bisa mengajukan pendapatnya gitu. Dan pendapat itu selalu dihargai, dan itu memang seperti itu yang berjalan di dunia nyata. Jadi tidak ada satupun rekan-rekan, wah karena ini dosen, wah nggak enak, gimana, enggak. Tetapi rekan-rekan mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan tanggung jawab terhadap orang lain. Itu juga hal yang penting di dalam dunia nyata kita. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Jadi jangan khawatir, apakah nanti disuruh-suruh terus? Enggak, gitu kan? Apakah rekan-rekan bisa mengungkapkan pendapatnya? Pasti, dan itu merupakan sebuah proses yang normal di dalam kehidupan nyata. Oke. Ada lagi rekan-rekan? Ada Krisna raise hand, Pak. Oke, Krisna mari. Ya, sebelumnya maaf belum bisa on cam. Mau tanya aja, ini kedai Reka kalau yang Devina kan di Palu jadi outdoor. Berarti dia memiliki relasi baru. Dari relasi itu dia dapat temannya itu teman yang sudah kerja atau dari kampus lain, atau kalau Dava sendiri dapat teman baru lagi dari kampus lain atau dari PT Wiratman mungkin ada nggak gitu? Jadi yang kerja bareng. Oke, mungkin untuk koneksi mungkin untuk koneksi baru gitu ya. Sebenarnya untuk koneksi baru mungkin nggak seluas Devina ya, yang adanya di outdoor dan juga dari berbagai universitas gitu. Ya kalau di Kedareka di bagian saya itu lebih ke satu universitas aja gitu. Terus juga untuk koneksinya lebih banyak koneksi kepada para ahli ini, atau kepada divisi yang kita kita chat untuk konsul mengenai itu. Jadi misalnya ada situ dulu tuh ada Pak Ireng, Pak Maradona, ada juga Pak Andrew gitu kan. Nah di 3 orang ini tuh membantu kita. Jadi mungkin kalau kita sering komunikasi sama mereka, kita juga sering konsul sama mereka, kita juga dapat koneksi dari mereka gitu. Mereka juga mungkin anak ini rajin konsulnya, terus juga dia benar-benar mau belajar dan segala macam. Nah, mungkin dari situ kita juga dapat koneksi baru dari mereka gitu. Terus untuk koneksi di luar universitas itu emang terbatas karena hanya sebatas dari tadi juga PT Wiratman aja, dan juga orang-orang para ahlinya juga yang kita konsulin gitu. Dan kita diskusi juga, ada Pak Yulik juga gitu. Terus untuk ada juga dari satu universitas gitu, ada kan kita sama juga sama SIF, sistem informatika. Nah situ juga kita dapat teman baru gitu, anak SIF gitu, anak SIF. Kayak gitu sih untuk koneksinya, mungkin nggak selebar itu, tapi kita
berusaha untuk berbaur dan juga mencapai koneksi aja, kayak gitu kurang lebihnya. Iya, terima kasih, Dav. Mungkin salah satu pertanyaan lagi kali jadi muncul. Tadi kan berarti kerja bareng sama anak SIF atau sistem informasi. Nah, itu sistem informasinya gimana? Kan ini hulu ledak ya? Nah, itu sistem informasinya itu dia berkecimpung di perihal mananya, kalau boleh tahu. Makasih. Ya, jadi kan kita ada output output kita tuh ada namanya aplikasi blast loading gitu. Nah, jadi di Prodi SIF ini membantu kita untuk merealisasikan aplikasi mobile itu, aplikasi mobile blast loading ini. Jadi mereka bantu dalam desain dari webnya, desain daripada mobile apps-nya, terus juga pembuatan dari istilahnya pembuatan aplikasinya, codingnya segala macamnya, pembuatan desain logo, desain brand, dan segala macamnya itu dibantu dari pada SIF itu sendiri gitu. Kurang lebih tuh kayak gitu, Chris. Oke, Dav. Makasih, Dav. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi Furkon tadi ya? Resen juga enggak? Saya mau bertanya Pak kepada Dava mungkin. Boleh. Iya, tadi output dari KDRK yang dapat lakukan itu kan tadi ada mobile apps ya, Dav. Nah, itu saya sebenarnya masih bingung terkait mobile apps-nya gitu. Cara kerjanya itu seperti apa ya? Misalnya untuk kita melakukan selanjutnya, misalnya melakukan perhitungan selanjutnya, apakah tinggal input data saja atau bagaimana gitu mungkin kalau pertanyaan dari saya. Jadi kayak ini gimana sih cara kerja mobile apps-nya gitu-gitu sih. Terima kasih Dava. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi kurang lebih untuk mobile apps itu kayak ada beberapa aplikasi dan juga beberapa istilahnya aplikasi ini sebagai panduan gitu loh. Jadi misalnya nih kita ngasih case gitu, sebuah case di mana itu kita punya gedung dan juga kita punya case ada beberapa ledakan di ABC. Jadi jarak aman daripada ledakan itu berapa dan juga perilaku daripada pelatih itu bakal kayak gimana itu, nah dikasih tahu di situ gitu. Terus juga di situ juga bisa konsul gitu. Jadi ada future console gitu, nanti ada pertanyaan dan juga nanti bakal dijawab sama para ahlinya gitu. Dan juga untuk aplikasi ini memang belum dipublikasi, mungkin masih ada tahap-tahap selanjutnya untuk publikasi dan segala macamnya. Mungkin ada versi 1.0 berapa atau versi-versi lainnya gitu untuk penyempurnaan aplikasi itu sendiri gitu. Dan untuk pengisiannya kurang lebih itu kalau tidak salah ya, itu kayak nanti kita bakal dipilih itu beberapa jenis ledakan dan mungkin misalnya pilih jenis ledakan 3 gedungnya, modelnya kayak gimana gitu. Dan di situ jadi kita tahu oh gini kayak gini gitu. Mungkin kayak gitu kurang lebihnya gitu. Dan juga waktu itu pernah ada juga Baik, terima kasih Dava. waktu itu ada webinar atau pelatihan gitu mengenai aplikasi ini gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, ada lagi rekan-rekan yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Mungkin minggu depan kita akan beralih ke sharing session terhadap project Kedaireka yang satu lagi bersama Sahrul Abai ya. Kalau yang Devina kita akan menyaksikan untuk terhadap magang untuk kelompok usaha bakti di bumi resource mineral ya, tambang emas. Nah, kalau yang Kedaireka di Riau yaitu bersama Energi Mega Persada. Oke. Nah, kita juga ada program baru ya, nanti mungkin rekan-rekan bisa mengikutinya, yaitu
visiting class ya, visiting class. Nah, visiting class ini mungkin rekan-rekan ada yang pernah ngikutin kelas yang ada kelasnya dengan UNJ? Ada di sini? Pernah masuk Universitas Negeri Ada kelas Jakarta? pembongkaran, Pak. Pernah, Pak. Kelas Kelas pembongkaran. pembongkaran. Oke, pembongkaran ya. Nah, kita sekali ini ada kelas, kedatangan kelas kembali, ya, tetapi bukan dari UNJ, ya, dari Malaysia, namanya SEGI, SEGI ya, SEGI University Malaysia, sama mereka juga universitas private university ya di Malaysia. Di situ mahasiswanya lebih sedikit 16 sampai 6 orang. Tapi berbagai negara ya, ada yang dari Afrika, ada yang dari Dubai, ada yang dari Mesir ya, sama dari Malaysia sendiri. Oke, visiting class. Jadi kelasnya yang datang ke kelas kita ya, bukan kita datang ke sana. Oke, mungkin sebagian apa sih SEGI ya? SEGI ini karena namanya juga SEGI ya. Jadi kita pengen lihat dulu apa sih SEGI ini gitu. Oke ya, itu SEGI ya, nanti mahasiswanya datang ke kelas kita, ke kelas kita. Nah, bahasannya memang ada dua pembahasannya. Yang pertama adalah material teknologi, yang kedua adalah sustainable concrete ya. Oke, ada dua. Harinya di hari Jumat, nanti posternya akan segera terbit, jam 9 pagi sampai jam 11 siang, kemudian sorenya yaitu di jam setengah 4 sore sampai ke setengah 6 sore. Oke, jadi rekan-rekan bisa mempunyai pengalaman ya, sekali lagi mempunyai pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa asing ya, atau lebih internasional, di mana mahasiswa tersebut lebih aktif ya, mahasiswanya lebih aktif dengan bahasa Inggris. Tentunya bahasa Inggrisnya so-so ya, sama kayak saya, bahasa Inggrisnya so-so saja. Tapi mereka juga sama, so-so juga ya, karena dari Afrika tuh bahasanya bahasa Prancis rata-rata. Kemudian ada dari Dubai ya, kemudian ada dari Mesir dan seterusnya. Tetapi dan dari Malaysia pun
banyaknya juga bukan yang Melayu ya, tetapi yang Chinese, sehingga dia tidak bisa bahasa Melayu ya. Kalau di Malaysia itu nggak, yang Chinese nggak bisa bahasa Melayu, dan yang India juga nggak bisa bahasa Melayu, sedikit-sedikit lah. Tapi bahasa Inggris mereka bisa semua. Nah, bahasa Inggrisnya Malaysia. Nah, sehingga rekan-rekan bisa saling mengerti bahwa sebenarnya kita sama aja loh, gitu kan. Dengan mereka pun sama aja, tetapi mereka jauh lebih tertib ya, sehingga mereka bisa membangun hal-hal yang jauh di atas ekspektasi kita ya. Jadi Burj Khalifa, Menara Merdeka, ya 311 dan seterusnya, sehingga mereka pencapaiannya jauh lebih maju dibanding kita. Nah, tetapi kita di Indonesia yang lebih banyak sesama orang Indonesia ya, mungkin lebih suka saling budaya yang lebih saya sebut saja sebagai budaya yang lebih feodal ya, lebih saling menjatuhkan dan seterusnya, sehingga kita agak sulit untuk bisa maju ya, seperti itu. Oke, rekan-rekan, mungkin ini sekedar informasi tambahan untuk bisa rekan-rekan mendapatkan visi menjadi globally, menjadi lebih luas ya. Jadi kalau rekan-rekan juga sebetulnya sangat gampang ya, karena mereka juga secara umum, secara nyata, secara real ya, secara jujur, mereka cuma hanya membutuhkan duit saja gitu. Dan Indonesia adalah salah satu sasaran duitnya mereka gitu ya. Duit itu artinya keuntungan di mereka. Jadi mereka juga mencari channel, ya, mencari partner, mencari pembiayaan ya terhadap yang ada di Indonesia. Ya, kenapa kita? Ya, karena kita mempunyai grup-grup usaha ya terhadap industri-industri di KUB. Jadi punya batu bara, punya emas, ya, punya properti, ya, itu kan kita ekspor semua ke India, ke Malaysia dan seterusnya. Oke. Dan di sana juga lebih beragam ya, bukan teknik sipil, ada interior, ada arsitektur dan seterusnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Belum ada, Pak. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk student talk pada siang hari ini. Saya akan coba tutup. Kita akan jumpa lagi di minggu depan dan waktu yang sama. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dava, terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih.